Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita masih dalam topik evolusi ya. Kita masih akan membahas beberapa hal dalam kajian evolusi, yaitu bukti-bukti evolusi. Nah, ada beberapa bukti yang menjadi pendukung atau yang menjadi dasar bagi kaum evolusionis untuk mempercayai teori evolusi ini. Yang pertama yaitu mengenai fosil, penemuan fosil ya, kemudian mengenai homolog dan analog, suatu anatomi hewan, kemudian embriologi, dan juga yang terakhir adalah organ vertikal. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fosil. Nah, ini adalah penemuan beberapa fosil yang ada. Jadi ada fosil mulai dari Trilobita, usianya 550 juta tahun ya, kemudian ada lili laut, ada lagi fosil pakis di sini ya. Jadi fosil ini adalah suatu organisme, suatu tumbuhan maupun hewan, organisme yang lainnya yang kemudian mati dan akhirnya mengalami suatu proses ini ya, membatu ya, mengerah, kemudian mereka diawetkan di lapisan bumi tertentu ya. Mungkin di geografi sudah pernah dibahas, ada lapisan bumi itu ada beberapa lapis, dan lapisan ini lama kelamaan akan tertimbun terus menerus, sehingga organisme yang mati jutaan tahun yang lalu itu ditemukan di lapisan bumi paling bawah. Maksudnya agak di bawah ya, kita harus menggalinya untuk menemukannya atau mendapatkannya. Dan fosil yang cukup terkenal di sini adalah fosil Archaeopteryx ya. Archaeopteryx yang ini, fosil Archaeopteryx ini dianggap sebagai peralihan dari dinosaurus atau hewan darat menjadi hewan ini ya, burung atau bisa terbang. Itu dianggap sebagai peralihan. Nanti kita bahas beberapa hal mengenai hewan ini. Nah, kemudian penemuan fosil yang menjadi bukti teori evolusi yang berikut adalah keberadaan kuda, evolusi kuda ya. Jadi kuda ini dianggap sebagai suatu hewan yang mengalami evolusi terus-menerus sehingga memperoleh bentuk kuda yang sekarang ini seperti ini ukurannya. Jadi dulunya itu ada ilmuwan yang bernama Marsden Osborn itu menemukan sebuah fosil dan bentuknya itu diidentifikasi seperti kuda ya, seperti, bukan berarti sama persis ya. Dan ukurannya itu ukurannya kurang lebih seperti ini ya, bentuk kucing ya, berarti lebih kecil bandingkan dengan kuda yang sekarang ini. Nah, mereka beranggapan bahwa fosil ini, namanya fosil Eohippus ya, Eohippus itu dianggap sebagai nenek moyang dari kuda dikarenakan memiliki beberapa bentuk yang sama, yang mirip. Ya, itu anggapan mereka. Nanti kita lihat, kaji mengapa mereka bisa beranggapan seperti itu. Ya, kemudian ini yang tadi Ibu jelaskan ya, Archaeopteryx ya. Archaeopteryx ini adalah fosil yang cukup terkenal dalam kalangan evolusi karena dianggap sebagai nenek moyang dari burung yang ada sekarang ini. Jadi awalnya katanya masih ada jarinya seperti ini, kemudian sudah punya sayap ya, masih punya gigi yang seperti ini ya, kemudian sudah ada paruh sehingga diidentifikasi sebagai nenek moyang burung. Ya, kita belum tahu. Mengapa belum tahu? Karena kita belum bisa mempercayai hal ini ya. Mengapa demikian? Karena ya bisa saja ini tidak seperti yang gambaran seperti ini ya. Fosil ini belum tentu gambarannya seperti ini. Ini hanyalah hasil imajinasi atau hasil rekonstruksi. Ya, ini adalah hasil rekonstruksi dari beberapa ilmuwan untuk membuktikan atau untuk menggambarkan fosil ini. Ya, sampai sekarang masih menjadi tanda tanya besar ya, apakah benar. Kemudian bukti evolusi yang kedua ya adalah homolog dan analog ya. Mengapa homolog dan analog ya? Homolog itu diartikan bahwa suatu struktur anatomi suatu makhluk hidup itu sama
tetapi fungsinya berbeda. Sedangkan kalau analog itu strukturnya berbeda tetapi fungsinya sama. Nah, kita lihat bersama di sini. Ini adalah struktur dari tangan, ya, tangan atau kaki pada kucing, kemudian pada ikan paus, kemudian pada kelelawar. Ya, nah struktur. Jadi manusia, kucing, paus, dan juga kelelawar itu memiliki struktur komposisi tangan yang sama, ya, yang mirip ya, meskipun bentuknya berbeda. Strukturnya sama, maksudnya strukturnya sama, ya sama-sama memiliki lengan atas, ya. Kemudian sama-sama memiliki ini sejajar ibu jari berarti pengumpil, ya, pengumpil. Kemudian sama-sama memiliki tulang hasta, sama-sama memiliki tulang karpal atau telapak pergelangan tangan, kemudian sama-sama memiliki metakarpal atau telapak tangan, ya. Itu mereka semua memiliki, ya. Jadi ini sama lengan atas, kemudian ada pengumpil hasta, ya, yang warnanya ini juga ada pengumpilnya, ini juga ada hastanya, kemudian ada metakarpalnya di sini, ada karpalnya. Itu strukturnya sama, tetapi yang menjadi perbedaan adalah fungsinya. Sehingga ini disebut sebagai homolog. Sama struktur tetapi berbeda fungsi, ya. Nah, fungsinya ini untuk menggapai, menggenggam, sedangkan ini untuk berjalan, ini untuk berenang, ini untuk terbang, ya. Nah, berbeda halnya dengan analog. Analog dia strukturnya berbeda, tetapi fungsinya sama. Coba perhatikan di sini ya, strukturnya, struktur dari sirip hiu dengan sirip penguin dengan sirip apa ini? Dengan sirip ini ya, dolphin berarti lumba-lumba itu mereka berbeda strukturnya. Ya, berbeda strukturnya, tetapi apa yang sama? Yang sama adalah fungsinya. Mereka sama-sama digunakan untuk berenang di air. Tetapi untuk strukturnya itu berbeda. Kalau diidentifikasi ya, identifikasi itu berbeda. Ini mereka beranggapan bahwa ini berarti satu kerabat dekat ini. Ya, mereka kerabat dekat karena memiliki struktur yang sama. Ya, sedangkan ini jauh, cukup jauh meskipun mereka habitatnya sama, ya itu anggapan mereka para kaum evolusionis. Nah, coba ini, silahkan kalian identifikasi ya, latihan mandiri ya di rumah. Kira-kira burung, kelelawar dan juga kupu-kupu kira-kira tergolong dalam analog atau homolog, ya. Coba kalian identifikasi. Ya, oke, kita lanjut. Nah, berikut. Bukti yang ketiga adalah perbandingan embriologi, ya. Perbandingan embriologi atau para ilmuwan itu membandingkan bentuk dari embrio, ya. Embrio beberapa spesies adalah ikan, salamander, kemudian kura-kura, ayam, kelinci, dan juga manusia. Nah, mereka melihat, mereka menemukan bahwa embrio dari beberapa makhluk hidup ya itu memiliki kemiripan. Nah, disinilah dasar mereka mengemukakan teori evolusi ini atau mendukung teori evolusi ini. Karena mereka beranggapan, oh ini bentuk embrionya sama, berarti mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Itu dasar mereka. Ya, jadi melihat kemiripan embrio, jadi ini ya mirip ya, ini embrionya ikan, sedangkan ini awal dari salamander, embrionya kura-kura ya, ini itu memiliki kemiripannya sama-sama kayak seperti ada ekor di sini, kemudian ada kepala, kemudian ada bagian organ dalam ini yang akan membentuk organ dalam dan lain sebagainya, itu mirip ya. Inilah yang menjadi dasar pemikiran mereka untuk mendukung teori evolusi bahwa pada dahulu kala itu ada satu nenek moyang, satu makhluk hidup dikarenakan mereka memiliki embrio yang sama seperti ini ya. Oke. Nah, berikut ya, organ vertigial ya, organ vertigial atau organ sampah juga biasa dikenal dengan istilah itu. Organ apalagi organ yang sudah lama kelamaan akan tereduksi ya. Organ vertigial adalah organ yang lama kelamaan tereduksi. Itu anggapan mereka. Mereka menganggap bahwa organ tertentu saat tidak digunakan atau sangat jarang digunakan itu akan mengalami reduksi. Reduksi atau lama-kelamaan dia mengecil, fungsinya mulai menghilang dan akhirnya dia tidak berfungsi sebagaimana fungsinya pada dahulu kala.
itu ada tulang ekor. Jadi mereka menganggap bahwa mereka masih mempercayai bahwa dulunya itu kera kan ada ekornya panjang sekali tuh, karena kera lama-kelamaan berevolusi menjadi manusia hingga akhirnya sekarang manusia tulang ekornya sangat kecil, ya sangat pendek malah. Itu dikarenakan tidak pernah digunakan lagi. Ya itu anggapan mereka mengenai organ vertebral ini. Kemudian appendix, ya appendix pada zaman dahulu jutaan tahun yang lalu itu organ appendix kita ini katanya itu panjang ya. Jadi nenek moyang kita dulu entah organisme X dan Y ya, itu appendix mereka itu hampir sama ukurannya dengan usus halus kita. Tetapi karena lama kelamaan tidak digunakan, itu akan tereduksi hingga akhirnya appendix kita itu ukurannya sangat kecil. Ya, yang berikut adalah gigi taring. Nah, coba perhatikan gigi taring kalian sekarang sudah tidak seperti gigi taring kita tidak seperti gigi taring dari hewan-hewan karnivora ya. Itu mereka beranggapan karena gigi taring manusia itu jarang digunakan untuk mencabik daging sehingga tereduksi. Dan lama-kelamaan ada bagian agak di belakang seperti yang gigi taring kalian, itu agak di belakang itu gigi taringnya mulai agak tumpul. Ya itu dikarenakan jarang digunakan ya akhirnya tereduksi dan akhirnya menghasilkan spesies yang baru dengan bentuk struktur gigi yang berbeda. Ya itu anggapan kaum evolusionis. Kemudian otot telinga, mereka beranggapan bahwa coba perhatikan deh, kucing kalian di rumah atau anjing biasanya telinganya bisa digerakkan ya, bisa digerakkan karena mereka hidup di lingkungan liar atau hidup di lingkungan tertentu yang membuat mereka harus was-was. Jadi kalau ada musuh atau jika ada suatu pergerakan tertentu, mereka telinganya langsung bergerak ya, bergerak biasanya bergerak sendiri telinganya ya, tanpa kita pegang-pegang ya, itu bergerak. Kenapa? Karena ada otot telinganya. Lalu kenapa manusia sekarang sudah tidak punya? Itu anggapan mereka manusia tidak bisa menggerakkan karena ya jarang digunakan lagi, tidak hidup di lingkungan liar lagi seperti itu ya. Itu untuk organ vertebral. Nah, ini dasar pemikiran dari kaum evolusionis. Mereka menganggap bahwa pada dahulu kala itu ada satu kehidupan ya, yang dimana kehidupan ini menjadi asal usul kehidupan yang lain yang ini. Ini disebut dengan pohon filogeni ya. Ini pohon filogeni yang menggambarkan bahwa dulunya itu satu nenek moyang berkembang menjadi banyak dan akhirnya terspesialisasi. Terspesialisasi maksudnya mereka lama-kelamaan memiliki struktur tertentu yang cukup spesifik ya. Misalnya dulunya itu nenek moyang ini ya di awal, sepertinya di video awal tentang teori evolusi asal usul kehidupan, bahwa ada subprimordial ya, subprimordial di mana itu menjadi organisme pertama. Itu menjadi organisme pertama dikarenakan dia terbentuk dari senyawa-senyawa organik yang terakumulasi ya di lautan. Mungkin coba diperhatikan lagi itu videonya. Itu kemudian berkembang menjadi organisme yang sederhana, uniselular, kemudian uniselular ini berkembang menjadi multiselular, kemudian berevolusi berkembang menjadi organisme eukariotik ya, eukariotik sudah dipelajari mungkin di kelas 10 ya tentang topik ini. Jadi awalnya ada Monera ya, anggap saja Monera, kemudian Monera ini berkembang menjadi ada protista mirip hewan, mirip tumbuhan dan mirip jamur. Kemudian protista mirip tumbuhan ini akan berkembang menjadi ada paku ya, paku dan juga lumut itu dikenal sebagai tumbuhan ini ya, tumbuhan purba ya. Kenapa? Dikarenakan mereka memiliki struktur yang sangat sederhana. Kemudian pohon ya, itu dianggap sebagai tumbuhan tingkat tinggi karena mereka strukturnya tubuhnya sudah semakin kompleks. Ya, jadi itu asal usul pendapat ya. Jadi awalnya ada Monera ini berkembang atau bakteri berkembang menjadi ada protozoa ya. Protozoa ini dianggap sebagai nenek moyang hewan. Protozoa dianggap sebagai nenek moyang hewan, kemudian alga dikenal sebagai nenek moyang dari tumbuhan, kemudian fungi itu lebih ke ini ya, jamur sebagainya. Itu anggapan mereka. Ya, jadi semakin
di sini ya, titik di sini itu dianggap bahwa ini adalah nenek moyang mereka yang kemudian terspesialisasi ya, terspesialisasi menjadi bentuk tertentu, menjadi spesies tertentu. Oke, ini ya contohnya di sini ada koloni protista ya, protista tanpa jaringan itu ada spons, kemudian dengan jaringan itu ada beberapa radial, kemudian ini bilateral ya. Contoh dari radial ini di sini ada apa nih? Ubur-ubur ya. Kemudian sedangkan bilateral bentuknya itu ada ini cacing ya, kemudian ini ya moluska, kemudian annelida cacing, kemudian ini lagi ada kupu-kupu ya. Ini contoh-contoh hewan invertebrata di mana dianggap dulunya itu nenek moyang mereka itu adalah protista. Ya, protista kemudian terbagi-bagi lagi, berkembang menjadi organisme invertebrata. Lama-kelamaan invertebrata ini berkembang menjadi vertebrata. Ya, kadal atau reptil. Berkembang menjadi hewan-hewan mamalia, aves dan lain sebagainya. Itu anggapan mereka. Jadi awalnya itu sederhana menjadi kompleks ya nenek moyangnya. Nah, jadi itu ya, itu bukti-bukti dari teori evolusi yang menjadi dasar pemikiran mereka untuk terus mendukung teori evolusi ini. Nah, jadi teori evolusi sebagai seorang Kristen kita tidak percaya teori evolusi makro. Yang kita percayai adalah mungkin evolusi mikro. Maksudnya evolusi mikro, perbedaan apa perbedaan antara evolusi makro dan mikro? Kalau evolusi makro itu suatu perubahan ya, suatu perubahan pada makhluk hidup itu dapat menyebabkan munculnya spesies yang baru. Ya. Dan itu terjadi ya secara spontan seperti itu ya. Sedangkan kalau mikro, kita percaya mikro masih mendukung teori mikro, sebagai orang Kristen masih mendukung teori evolusi mikro. Mengapa? Karena teori evolusi mikro kita mempercayai bahwa di dalam tubuh kita itu ada susunan materi genetik, di mana materi genetik ini tuh sangat banyak ya, sangat banyak. Dan materi genetik ini itu terus mengalami perubahan karena bukan faktor lingkungan, tetapi karena faktor genetik. Ya, faktor jika terjadi karena faktor lingkungan itu bisa merusak susunannya, kemudian bisa menyebabkan suatu kelainan-kelainan tertentu bisa timbul. Sedangkan kalau perubahan genetiknya terjadi karena pindah silang, ya di topik pembelahan hereditas kita sudah pelajari, pindah silang karena adanya peleburan antara materi genetik dari ayah, kemudian materi genetik dari ibu terjadi pertemuan, ya, melebur, kemudian bertemu dan menghasilkan komposisi yang berbeda. Nah, disinilah cikal bakal dari teori evolusi mikro. Kita percaya ada perubahan, tetapi perubahan ini tidak akan membuat terbentuknya spesies yang baru. Ya. Perubahan ini bisa saja menimbulkan keanekaragaman, ya, variasi tertentu, tetapi tidak akan menghasilkan spesies yang baru. Ya, contohnya ayahnya rambutnya lurus, ibunya rambutnya isal, anaknya rambutnya berombak. Ya, itu varietas, itu keragaman, tetapi tidak akan menghasilkan spesies yang baru. Ya. Dan juga kita perlu kalian ketahui bahwa suatu organisme tertentu, jika dia berbeda spesies, ya itu tidak bisa melakukan suatu perkawinan atau suatu tidak bisa bereproduksi dengan baik, ya. Misalnya kucing dengan gajah, ya nggak mungkin. Mengapa nggak mungkin menghasilkan keturunan? Ya karena organ reproduksinya berbeda. Ya, kemudian kucing dengan anjing Bu kan beda-beda tipis. Ya mungkin mereka ini kalau dipaksakan dan lain sebagainya ya, teori-teori para ilmuwan ya, dipaksakan, tetapi jika menghasilkan keturunan itu akan bersifat letal. Ya, bersifat letal maksudnya mereka entah tidak bertahan lama atau mungkin bisa bertahan lama di lab tertentu, tetapi tidak akan
menghasilkan individu yang baru lagi ya. Seperti itu. Contohnya kemarin Oke, ya. Jadi selanjutnya hukum Hardy-Weinberg ya. Hukum Hardy-Weinberg ini juga cukup sering muncul di soal-soal ataupun di teori-teori evolusi ya. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini dikemukakan oleh Godfrey Holland Hardy dan Wilhelm Weinberg ya. Sebenarnya mereka secara berbeda waktu mengeluarkan teori ini. Ya. Nah, mereka mengatakan bahwa gen di suatu populasi itu dapat terjadi keseimbangan ya, keseimbangan. Jadi terjadi keseimbangan gen dalam suatu populasi jika jumlah populasinya besar, perkawinannya terjadi secara acak, tidak terjadi mutasi, tidak ada seleksi alam dan tidak ada migrasi. Ya, jadi silakan kalian baca-baca mengapa hukum Hardy-Weinberg menyatakan syarat ini untuk terjadi keseimbangan gen dalam suatu populasi. Mengapa populasinya harus besar supaya terjadi keseimbangan? Ya, mengapa harus terjadi perkawinan acak untuk terjadi keseimbangan gen dan lain sebagainya? Ya, silakan kalian kaji. Ibu akan langsung ke perhitungannya. Nah, ini adalah contoh perhitungan untuk hukum Hardy-Weinberg ya. Jadi P tambah Q sama dengan 1. Ini untuk dua sifat beda ya. Ini untuk dua alel ya, dua alel ya. Aduh jelek. Dua alel ya, sedangkan ini untuk 3 alel. Nah, nanti kita pelajari ini ada soal kemarin di bagian hereditas kemarinnya. Ini untuk 2 alel, ini untuk 3 alel. 2 alel rumusnya adalah P tambah Q sama dengan 1. Atau bisa dijabarkan ya, ini bisa dijabarkan pangkat 2 untuk bisa menghasilkan P kuadrat tambah 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1. P itu adalah frekuensi alel A atau yang dominan ya, sedangkan Q itu frekuensi alel yang resesif. P kuadrat itu frekuensi genotip A besar, berarti ini homosigot ya, homosigot dominan. 2PQ itu frekuensi alel A besar, A kecil berarti heterosigot ya. Jadi ingat saja P itu adalah gen alel dominan ya, makanya ada A di sini ya dari P, kemudian Q-nya itu adalah ini A kecil ya, frekuensi alel A kecil. Kemudian Q kuadrat itu adalah frekuensi genotip untuk A besar. Ya, untuk 3 alel berbeda, 3 alel ya, itu P plus Q plus R sama dengan 1. Ini penjabaran rumusnya dari atas ya. Kita kurung seperti ini. Akan menghasilkan seperti ini ya. P itu alel IA, Q itu alel IB, sedangkan R itu ada alel IO ya. Nah, untuk golongan darah A itu A homosigot, maka ini rumusnya ya, P kuadrat. Sedangkan A heterosigot ini ya. Kemudian golongan darah B homosigot, Q kuadrat, dan seterusnya ya. Silakan kalian perhatikan. Nah, kita lanjut ke perhitungannya ya. Perhitungannya Ibu akan masukkan ke video selanjutnya supaya bisa lebih mudah kalian pelajari ya.